Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pagi ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang bertanya dalam permasalahan agama. Ada tipuan iblis, ada talbisul iblis tentang pertanyaan. Iblis, setan akan mendatangi kita. Ini sabda Nabi SAW. Dan menanyakan sesuatu. Siapa yang menciptakan bumi? Masih kata setan nih. Jawablah Allah. Itu kata setan nih. Nah, setan memang lihai. Kemudian setan bertanya lagi di hati kita. Siapa yang menciptakan langit? Masih kata setan, jawablah Allah. Benar apa salah? Benar. Benar. Karena setan, iblis menggoda kita, menipu kita, diawali oleh kebenaran. Maka dikatakan talbisul iblis, tipuan. Tipuan kan begitu. Baik-baik dulu, ramah-ramah dulu, namanya juga nipu. Beda dengan merampok gitu ya, beda dengan menjarah. Ini tipuan, lihai. Kemudian setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan gunung? Kata setan, jawablah Allah. Benar apa salah? Benar. Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan? Jawablah Allah. Allah. Terakhir. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Baru kena. Baru dilepas itu panahnya, senjatanya. Kena kita. Diawali dengan kebaikan demi kebaikan. Maka hati-hati. Tipuan iblis sangat-sangat berbahaya. Ya. Lalu bagaimana kalau itu ada di hati kita, ada di benak kita, ada di pikiran kita, dan itu pasti dari setan? Kita harus bagaimana? Kata Nabi, segeralah minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk tentunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 jenis ta'awudz. Yang terakhir ini alangkah baiknya kita baca di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Cukup di rakaat pertama berta'awudz. Ya. Nah, ini dengan tipuan
iblis, tipuan syaitan, dan alhamdulillah kita dapat bocoran. Alhamdulillah kita dapat rahasia itu. Orang kafir tentu nggak dapat, atau yang tidak belajar kan nggak tahu. Oleh karena itu dia kebingungan dan stres ketika muncul pertanyaan di benak kita, siapa sebetulnya yang menciptakan Allah? Atau kan tadinya langit nggak ada, bumi nggak ada, arsy belum ada, kursi belum ada, yang ada baru Allah, cuman Allah. Nah, kapan Allah mulai ada? Pernah ada pikiran setan seperti itu di benak kita? Kalau nggak pernah, alhamdulillah. Kalau pernah, insya Allah akan terobati dengan ta'awud dan dengan ilmu. Kapan? Mulai kapan? Berarti apa? Kata-kata kapan menunjukkan apa? Waktu. Kalau di mana berarti waktu. Kita tahu yang menciptakan waktu itu siapa? Allah. Yang menciptakan tahun, bulan, hari, pagi, sore, petang, Allah. Lah kalau Allah tidak ada, ya nggak ada waktu, nggak ada kapan dong. Maka segeralah memohon perlindungan kepada Allah ketika ada pikiran. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilarang. Jadi tidak semua pertanyaan itu baik. Kalau ibu tahu ada berapa jenis pertanyaan yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ada berapa kira-kira? Ya, Nabi kan 23 tahun menjadi Nabi, menjadi Rasul, kan sering ditanya, ya Rasul, ya Rasul, ya. Itu dari mungkin puluhan pertanyaan itu dibagi menjadi berapa kategori? Tiga. Ya. Saya mulai dari satu yang baik. Ya. 3 pertanyaan yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ini buruk. Apa? Pertanyaan tujuannya membantah. Istifham lil inkar. Pertanyaan tujuannya bukan pengen dapat jawaban, tapi tujuannya membantah. Ya. Siapa yang bertanya jenis ini? Kira-kira siapa? Kan di sekitar Nabi itu ada siapa sih selain para sahabat? Di sekitar Nabi. Nah, ada orang munafik, ada sahabat, ada siapa lagi? Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Ada siapa lagi? Ada Yahudi. Nasrani? Nggak ada. Nasrani tidak ada. Ya, baik di Mekah, di Madinah tidak ada Nasrani. Di Mekah, Nabi, kiri kanan Nabi selain kaum muslimin siapa? Abu Jahal, Abu Lahab kan? Kafir Quraisy. Nabi hijrah ke Madinah. Di kiri kanan Nabi siapa? Selain kafir, Yahudi. Selain kaum muslimin, para sahabat Yahudi. Maka ada 3 pertanyaan tadi. Ya. Nah, pertanyaan jenis pertama tujuannya apa tadi? Untuk membantah, untuk mengingkari. Ketika Nabi mengatakan bahwa kelak ketika kita sudah mati, pada satu saat Allah akan bangkitkan, akan dibalas, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan, neraka dan seterusnya. Maka ada yang bertanya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Yang bertanya ini kafir Quraisy. Yang bertanya ini mewakili Abu Jahal, Abu Lahab. Yang bertanya ini bukan
orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan sahabat, tetapi kafir Quraisy. Surat Yasin, ya, surat ke-36. Surat ke-36 ayat 78. Ya, artinya saja. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Nah, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti itu? Diwakili oleh Al-As bin Wa'il. Itu membawa tulang belulang manusia. Entah dia dapat dari mana, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, dibawa di hadapan Nabi. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Dagingnya kemana, telinganya di mana, jarinya kemana, dan seterusnya. Mosok bisa hidup lagi? Nanya kan? Tujuannya membantah, bukan pengen tahu. Nah, ini biasanya datang dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan ada beberapa pertanyaan dan itu buruk. Kenapa? Karena bagi Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, kebangkitan itu ada, tapi tanpa jasad. Cuman ruh. Ada, betul. Hari kebangkitan itu ada, cuman rohnya doang, bukan jasadnya. Maka kalau hari ini ada seorang muslim meyakini bahwa kebangkitan itu cuma ruh saja, dia mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Yang benar bahwa kebangkitan adalah semua. Mata ya mata kita, jari ya jari kita, kuku ya kuku kita, dan seterusnya. Dan itu terlalu mudah bagi Allah. Yang tadinya nggak ada, kemudian ada, Allah bisa. Apalagi yang sudah ada, tinggal merangkai, lebih mudah lagi. Ya. 100 tahun yang lalu, ibu berupa apa? Kita semua ini 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu berupa apa? Nggak ada kan? Nggak bisa diraba. Bahwa itu bentuknya cuman setitik, Allah Maha tahu. Tapi nggak ada yang bisa meraba. Tiba-tiba lahir, kemudian tumbuh dewasa, menjadi sempurna, ada jarinya, kakinya, tangannya, matanya, hatinya, dan seterusnya. Itu mudah bagi Allah. Apalagi sekedar membangkitkan. Inilah pertanyaan model pertama untuk membantah, menyangkal. Baik apa buruk? Jelas buruk. Yang kedua, buruk juga nih, untuk ngetes. Udah tahu dia udah tahu jawabannya apa, tapi pengen ngetes, bener nggak nih Muhammad nih, gitu. Kira-kira dari siapa, Bu? Dia baca, dia tahu, oh Muhammad begini-begini, oh begini-begini, dia punya kitab, mereka punya kitab. Siapa? Yahudi. Bahkan Yahudi itu pernah bilang begini, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh nyawa. Kalau dia jawab, oh ruh begini-begini, berarti dia bukan nabi, bohong. Tapi kalau dia diem, nggak mau jawab, berarti dia nabi. Dan betul kan? Ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi tidak menjawab. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh, katakan bahwa ruh itu urusan Allah. Nggak mau jawab.
roh itu begini, roh itu nggak mau jawab. Nah, inilah Yahudi. Bertanya tujuannya ngetes. Apakah para sahabat bertanya untuk ngetes? Ya nggak mungkin. Orang pengen ngetes, orang yang mau ngetes berarti dia tidak yakin kalau yang dites ini bisa atau tidak, kan begitu, ragu. Kalau para sahabat kan sudah yakin, seyakin-yakinnya. Beliau Rasulullah, beliau Nabi Allah, utusan Allah, nggak mungkin salah. Kalau Rasulullah salah berarti Allah salah. Ya kan? Kan beliau cuma utusan. Semua ucapan beliau, semua perilaku beliau dari Allah. Kalau beliau salah, berarti Allah salah. Maka tidak mungkin ucapan beliau salah. Allah yang menjamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Semua yang dia ucapkan adalah wahyu. Inilah pertanyaan jenis kedua, ngetes. Cuman karena tujuannya ngetes, ketika jawabannya benar, orang nggak beriman. Itulah Yahudi. Kecuali satu. Ya, mungkin ada 2 atau 3, tapi yang terkenal ini satu. Orang Yahudi, pendeta, berilmu, jujur, akhirnya masuk Islam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini satu di antara 2 atau 3, nggak banyak. Orang Yahudi, pendeta Yahudi yang berilmu yang masuk Islam sedikit sekali, nggak banyak. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, seandainya ada pendeta Yahudi 10 aja, nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Seandainya ada orang yang berilmu, pendeta Yahudi 10 saja masuk Islam, maka nggak ada Yahudi lagi di muka bumi. Semua akan masuk Islam semua. Kalau ada 10 saja, sayang cuma 2 atau 3. Ini yang terkenal, Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi yang akhirnya masuk Islam, diberi hidayah oleh Allah. Dia datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya 3 hal. Dan 3-tiganya dia sudah tahu jawabannya. Orang dia baca Taurat, baca Injil, pendeta, berilmu. Yahudi memang berilmu, cuman nggak diamalkan. Beda dengan Nasrani, beramal, ibadah, kebaktian segala macam, tapi tanpa ilmu. Nah, kaum muslimin berada di tengah-tengah. Beramal berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, kalau ibu beramal, ibadah, kok tidak berdasarkan ilmu, nggak peduli dengan dalil, biarin aja. Mau ada dalilnya, mau enggak, pokoknya namanya puasa ya bagus. Puasa Rajab, puasa Nisfu Sya'ban, puasa hari kelahiran. Nah, itu mirip-mirip Nasrani. Ya biarin aja, mau ada dalilnya, mau enggak. Yang namanya sholat pasti bagus. Saya mau sholat apa aja. Sholat Rogoib, sholat Nisfu Sya'ban, sholat dalam rangka apa kemarin? Memperingati hari kelahiran, sholat dalam rangka memperingati hari pernikahan, sholat syukur karena hari ini dagangan laku keras. Jadi rusak agama itu. Kalau tanpa itu Nasrani begitu, rusak serusak-rusaknya. Ya. Adapun Yahudi kebalikan. Berilmu, tapi tanpa amal. Nah, Abdullah bin Salam datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, ngetes Nabi, menanyakan berapa hal tadi? 3. Tanda besar apa munculnya pertama kali hari kiamat? Kan tanda-tanda dekatnya hari kiamat kan, ada Ya'juj Ma'juj, ada Dajjal, ada Dabbatul Ard, ada turunnya Nabi Isa, ada matahari terbit dari barat dan seterusnya. Nah, yang pertama kali apa?
Yang kedua, kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Yang ketiga, makanan apa yang pertama kali dihidangkan kepada penduduk surga? Jadi begitu masuk ke surga, itu hidangan pertama kali apa? Welcome drinknya itu apa? Gitu. Ketika masuk surga, istilah kita. Tidak mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaanku ini kalau bukan Nabi. Kalau Nabi bisa, dijawab satu persatu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tanda besar pertama munculnya dekatnya hari kiamat adalah keluarnya api dari negeri Yaman. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Nabi menjawab, sabaqa ma'uhu ma'aha. Kalau air ayah mendahului air ibu, maka dia mirip ayah. Kalau air ibu mendahului air ayah, maka dia mirip ibu. Ini bahasa Nabi. Bahasa Nabi. Bahasa kita mungkin beda. Bahasa kedokteran mungkin beda. Yang belajar tentang kedokteran, terutama tentang gen, ada istilah. Istilah Nabi tadi, air ayah mendahului air ibu, air ibu mendahului air ayah. Ya, bahasanya beda. Ada resesif, ada dominan, kan begitu di ilmu biologi, ya kan? Yang terakhir, hidangan apa yang pertama kali disuguhkan kepada penghuni surga? Begitu masuk surga, hidangan pertama kali apa? Dijawab oleh Nabi, min kabidil hud. Hati ikan. Hati ikan. Ibu jangan bayangin hati ikan. Oh, kayak gitu, hati begitu doang. Hati ikan surga, Bu. Antara surga dengan dunia ini tidak ada persamaannya, kecuali satu. Ya. Maka kalau ibu baca ayat tentang keindahan surga, makanan surga, air susu, air khamr, madu, delima, pisang, kurma, lalu kebayang? Jangan. Ya. Nggak ada persamaannya, warnanya, rasanya, aromanya, nggak ada mirip-miripnya. Yang sama cuma satu, apa? Antara kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia, yang sama cuma satu, apa? Nah, namanya doang. Namanya doang sama, ya. Ada sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ibu jangan ngebayangin Ciliwung misalnya, Cisadane, jauh sekali. Jauh sekali, jernih, bening. Lebih bening dari kaca. Dan ada riwayat sungai-sungai di surga itu tidak ada paritnya gitu. Kalau sungai di kita mana ada tanpa parit? Pasti karena ada cepungan. Nah, itu berjalan tanpa parit, tapi berjalan, nggak ngeluber ke sana kemari. Dahsyat sekali kan, mengalir sungai itu, tapi tanpa parit. Kayak apa indahnya, gitu ya. Susu, khamr, air mengalir, wanita cantik, dan seterusnya, semuanya nama doang yang sama. Adapun kecantikannya, ketampanannya, keindahannya, aromanya dan seterusnya, nggak ada mirip-miripnya. Maka kenikmatan surga disingkat oleh Nabi dengan kalimat apa? Ma ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Jadi tidak mungkin ibu mendengarkan bunyian-bunyian surga, musik surga yang merdu luar biasa, tiba-tiba ibu kayak suara si anu nih, nah nggak mungkin.
kayak suara artis anu nih, nggak mungkin. Nggak ada mirip-miripnya. Ya. Nah, satu lagi, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan, terbersit di hati siapapun. Maka nggak mungkin ibu masuk surga kemudian, oh benar ini seperti yang saya bayangin ini. Nah, nggak mungkin. Jadi, oh kagum, berdecak kagum pasti surga itu. Maka ya namanya doang hati ikan, tapi lezatnya, aromanya, wanginya, warnanya luar biasa. Itulah surga. Maka bodoh sekali kalau kenikmatan yang luar biasa itu kita lupa. Kita lupa hanya karena kesibukan dunia ini. Yang pangkatlah, jabatanlah, kedudukanlah, dagangan laris, karir. Itu sampai melupakan kenikmatan yang abadi ini. Bodoh kita, sangat bodoh kita. Justru kita ngaji, kita sholat, kita tidak mau main judi asuransi, kita nggak mau kerja di bank lagi, kita keluar dari jabatan itu karena banyak ini, demi masuk surga, selamat dari neraka, demi itu. Kalau cuman dunia, hidup tenang, hidup nyaman, nggak usah. Ya, orang-orang kafir hidup nyaman, hidup tenang, ada nggak bu? Tapi kafir, ada nggak? Banyak. Kalau cuman hidup nyaman, hidup tenang, nggak harus dengan Islam. Banyak sekali. Yang orang Jerman, yang orang Amerika, yang orang Inggris, Prancis, hidup bahagia, nyaman, banyak. Akhlaknya baik sama tetangga, sejahtera, damai, banyak. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita masuk surga, selamat dari neraka. Nah, tinggal satu. Sedikit kisah tentang siapa tadi? Yahudi tadi siapa? Abdullah bin Salam. Ketika mendengar 3 jawaban Nabi itu dan 3-tiganya sama dengan yang dia tahu, berarti benar. Gak mungkin Nabi ngarang. Orang sama dengan apa yang dia baca di Taurat dan Injil. Kan hari itu Taurat dan Injil masih banyak yang asli, tidak seperti hari ini. Maka dia masuk Islam, bersyahadat. Nah, cuman dia memohon kepada Nabi, ya Rasul, mohon jangan beritahukan ke orang-orang Yahudi bahwa aku sudah masuk Islam. Gitu. Tolong nanti kalau bertemu dengan orang-orang Yahudi, tanyakan kepada mereka tentang diriku. Komentarnya apa? Penilaiannya bagaimana? Gitu. Tidak lama Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nabi bertanya sesuai pesanan Abdullah bin Salam, wahai al-Yahud, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam itu siapa? Penilaian kalian bagaimana? Dipuji setinggi langit. Huwa khairuna wabnu khairina. Dia adalah orang terbaik, termulia di antara kami. Begitu pula bapaknya, moyangnya orang-orang baik. Wah, Yahudi ini disanjung setinggi langit, dipuji-puji. Gitu ya. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana seandainya dia masuk Islam? Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak lama Abdullah bin Salam datang dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku sudah masuk Islam. Langsung ibu tahu mulut mereka ngomong apa? Huwa syarruna wabnu syarrina. Mulai saat itu orang-orang Yahudi menilai Abdullah bin Salam adalah
manusia paling buruk, bapaknya moyangnya juga buruk semua, yang paling bakhil, yang paling dicaci maki. Itulah Yahudi. Maka kita lihat Yahudi, penilaian mereka terhadap Islam suka-suka dia. Yang teroris lah, yang penjahat lah, yang kalau senang ya disanjung-sanjung, kalau nggak suka ya dicaci maki. Itulah Yahudi. Beda dengan kaum muslimin, beda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat, ketika sahabat itu marah karena ada orang Yahudi yang menyanjung-nyanjung Nabi Musa, dipukul oleh sahabat ini, langsung Nabi mengatakan, jangan, ya, Nabi Musa itu begini, mau disanjung-sanjung, yang benar, gitu ya. Artinya Rasul dan para sahabat itu betul-betul adil. Kalau baik ya dibilang baik, kalau tidak baik ya dibilang tidak baik, ya. Tidak seperti Yahudi atau orang-orang yang mirip Yahudi, asal temen disanjung-sanjung. Dulu masih temenan ya, disanjung-sanjung. Sekarang saingan, habis caci maki, ya. Itu mirip-mirip Yahudi, ya. Sebaliknya dulu dicaci maki, sekarang temenan, disanjung-sanjung. Itu sifat-sifat Yahudi. Perilaku Yahudi. Nah, sekarang satu lagi. Kan ada berapa pertanyaan tadi? 3 ya. Yang 2 buruk, nah sekarang yang baik. Coba menurut Ibu, pertanyaan siapa yang baik ini? Iya, sahabat. Tidak ada sahabat bertanya kepada Nabi dan pertanyaan itu buruk, tidak ada. Pertanyaan para sahabat baik. Oleh karena itu, pertanyaan para sahabat diabadikan oleh Allah, diabadikan dalam Allah abadikan pertanyaan para sahabat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Coba yang Ibu ingat pertanyaan para sahabat kepada Nabi yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa? Pertanyaan tentang apa? Apa kira-kira? Yang biasanya diawali dengan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil ahillah. Yas'alunaka anil mahiyum. Ya, yas'alunaka an syahril haram. Diabadikan kan? Insyaallah Ibu baca Al-Quran pasti melewati itu. Yas'alunaka. Dan itu tidak banyak, 12 atau 13 kira-kira. Ya, ini yang membuat Ibnu Abbas memuji para sahabat. 23 tahun, ya kan? Para sahabat bersama Nabi itu kan 23 tahun. Nabi menjadi Rasul kan 23 tahun. Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi dari para sahabat tidak lebih dari 12 atau 13 dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Beda dengan umatnya Nabi Musa. Boro-boro 12, 13, 23 tahun. Satu kali turun ayat berbunyi izbahu baqaratan, sembelihlah oleh kalian sapi betina. Bukannya cepat-cepat cari sapi betina langsung sembelih, kan enak. Pakai nanya. Ya. Wahai Nabi Musa, itu sapinya tua apa muda? Kurang kerjaan kan? Ya karena Nabi Musa
sebagaimana Nabi ditanya bermunajat kepada Allah, dijawab oleh Allah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sedang. Gitu. Yang sudah buat kerja apa belum? Tapi kan buat membaca gitu kan. Dasar Yahudi. Karena Nabi Musa sebagai Nabi ya tentu memohon jawaban dari Allah, oleh Allah dijawab belum buat kerja. Nanya lagi apa? Warnanya apa? Terus yang tadinya mudah menjadi sulit. Padahal seandainya mereka langsung sami'na wa ata'na, betapa mudahnya. Cari sapi betina. Sapi betina dengan sapi jantan, mahalan mana? Mahalan jantan kan? Berarti murah. Murah. Binatang kan rata-rata lebih mahal yang jantan kan? Gitu. Nah, gara-gara pertanyaan demi pertanyaan ini, akhirnya mereka hampir-hampir tidak sanggup melaksanakan itu. Dan disitulah sabda Nabi, sebesar-besar dosa seseorang adalah orang yang bertanya, yang gara-gara pertanyaan itu akhirnya menjadi berat. Nah, itu Yahudi. Ya. Itulah mental Yahudi, kritis tapi bukan untuk taat. Nah, beda dengan para sahabat, kritis tapi untuk taat. Jadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat adalah pertanyaan orang-orang taat, bukan pertanyaan untuk maksiat. Nah, Yahudi pertanyaan untuk maksiat. Ini karena mereka malas saja gitu, makanya nanya seperti itu. Ya. Adapun pertanyaan para sahabat, pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia ingin taat. Ambil contoh Ummu Salamah, salah satu istri Nabi SAW, ketika Nabi bersabda tentang hari-hari Dajjal. Ibu pernah dengar hari-hari Dajjal itu berapa? Iya, di hari-hari Dajjal itu ada satu hari, tapi sebetulnya itu adalah satu tahun. Ada satu hari, padahal itu 1 bulan. Ada satu hari, itu sepekan. Selebihnya hari seperti biasa. Nah, ada satu hari, padahal itu 1 tahun. Artinya, dari matahari terbit sampai matahari terbit berikutnya 1 tahun. Kira-kira mendengar Nabi bersabda seperti ini, mendengar hadis ini, pertanyaan yang ada di benak ibu apa? Kira-kira, ya? Apa? Pertanyaan kita barangkali, waduh, dari matahari terbit sampai terbit lagi makan berapa kali itu ya? Ya kan? Setahun. Udah jalan-jalan kemana-mana, matahari masih di situ aja kan? Mungkin ini. Yang ditanyakan Ummu Salamah apa? Dari matahari terbit sampai matahari terbit 1 hari, padahal itu lama sekali 1 tahun. Itu sholatnya berapa kali ya Rasul? Langsung ingat sholat. Langsung ingat sholat. Sholatnya gimana? Berarti selama setahun sholat cuma 5 kali. Itu kan dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya kira-kira setengah tahun, kan begitu ya. Dari matahari terbit sampai zuhur, ya mungkin 3 bulanan, sekitar 3 bulan. Nah, apakah selama 3 bulan itu sholatnya cuma subuh sama zuhur? Jawab Nabi apa? Tidak, tapi faqduru lahu, perkirakan. Apalagi sekarang sudah ada jam kan jamnya kan tetap, jamnya sudah muter berkali-kali kan, jamnya tetap, hanya matahari masih di situ gitu. Jadi tetap kita sholat pakai jam, ya. Dari sini keluar hukum,
jika ibu berada di negeri dekat kutub utara misalnya, ya kan? Ngelihat matahari apa pakai jam? Pakai jam. Pakai jam karena udah nggak normal. Kecuali masih normal, artinya 24 jam, cuman malamnya sedikit, cuman 4 jam, selebihnya siang terus. Nah, itu masih normal. Masih normal ya, masih 24 jam lah ya. Nah, seperti saudara-saudara kita yang sedang berpuasa di Eropa misalnya, bisa juga kan sahur jam 9 pagi, nah, buka-buka jam 4, karena jam 4 matahari sudah tenggelam. Jam 8 pagi matahari fajar baru terbit. Itu kalau winter misalnya, kalau summer lain lagi, kebalikan misalnya, ya itu masih normal, masih normal. Adapun yang sudah tidak normal, mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, itulah sahabat. Jadi kalau nanya itu untuk diamalkan. Beda dengan Yahudi, ya pengen tahu doang, sekedar tahu. Karena pertanyaan sahabat ini pertanyaan yang baik, oleh karena itu pertanyaan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sekali lagi dihitung oleh Ibnu Abbas cuman 12 atau 13 ya, tentang Homer, tentang judi, tentang hilal, tentang bulan haram, tentang darah haid ya. Dan ini tambahan ya, tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang, tidak ada satupun sahabat dalam rentang waktu 23 tahun itu yang bertanya kepada Nabi tentang wajah Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Padahal itu menimbulkan pertanyaan apa tidak? Menimbulkan. Gak ada sahabat. Kalau kita mungkin ada ya. Ya Nabi, bukankah orang yang sholat itu banyak? Ya taruhlah di kita ya, madepnya ke sini semua. Nah kalau di Ka'bah, menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, apa nggak bingung Allah menghadapkan? Kan wajah Allah cuma satu. Nah itu kan, sahabat nggak ada yang nanya. Diam. Oleh karena itu ibu jangan nanya. Kalau Allah mengatakan bahwa nanti aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, jangan nanya. Udah sami'na wa ata'na ya. Nanti jahanam akan menggeram minta tambahan, hal mim mazid, maka aku injakkan telapak kakiku. Lalu tadi sudah habis ya, sementara sudah tidak ada manusia lagi yang dimasukkan ke jahanam, sudah habis, sudah masuk jahanam semua. Tapi jahanam begitu semangatnya minta tambahan, hal mim mazid, mana tambahan lagi ya Allah, mana tambahan lagi ya Allah. Maka Allah injakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam itu. Lalu jahanam mengatakan qat, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Apakah menimbulkan pertanyaan ini? Insya Allah iya, tapi tahan, stop. Termasuk Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal setiap negeri itu sepertiga malamnya sama apa beda? Beda. Seperti sekarang nih, adakah negeri yang sedang sepertiga malam? Ada. Berarti Allah lagi turun di sana. Stop. Udah kita mikir sendiri-sendiri. Oh, ini sepertiga malam nih. Subuh kurang sejam lagi. Subuh kurang setengah jam lagi. Berarti Allah sedang turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia ngapain?
Nyari. Iya, nyari. Siapa yang sedang mohon ampun, bertaubat, akan aku ampuni. Siapa yang memohon sesuatu, akan aku kabulkan. Mumpung Allah nyari orang yang berdoa, saya berdoa, ya Allah, Engkau sedang turun di langit dunia ini, ya Allah, mencari orang yang berdoa. Hambamu berdoa memohon, ya, sembuhkan anakku, ya Allah, sembuhkan anakku, ya Allah. Kata dokter nggak ada harapan, ya, sudah stadium 4 lah apa, tapi aku yakin Engkau bisa menyembuhkan. Kecil bagimu, ya Allah, sembuhkan, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu, ya Allah. Dan ini banyak seperti ini, dan sembuh. Nah begitu, bukan malah dibahas teknisnya. Allah turun seperti orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Bukannya memanfaatkan mumpung Allah turun, tapi malah bahas teknisnya. Wah, ketika bahas teknis, akhirnya mereka bilang mustahil. Mustahil. Karena mustahil. Maka berangkat dari kata mustahil itu, lalu mereka mengatakan sebetulnya yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Betapa beraninya. Padahal Rasul tidak pernah bicara seperti itu. Para sahabat tidak pernah berbicara seperti itu. Itu gara-gara tidak diam. Beda dengan para sahabat, diam. Seluruh sifat Allah yang kalau ditulis, kalau dibaca, tentu menggelitik pertanyaan di kita. Tapi para sahabat ditahan, menahan diri, tentu ditolong oleh Allah. Tidak ada satupun yang bertanya tentang jari Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, genggaman tangan Allah. Ibu pernah dengar di genggaman tangan Allah ada apa? Ini semuanya dari Allah dan Rasulnya, ya. Nggak ada yang ngarang, nggak boleh ada yang ngarang. Di genggaman tangan Allah ada apa? Ada ruh. Ruh siapa? Roh-roh orang yang sudah mati dan roh-roh orang yang sedang tidur. Itu kata Nabi SAW. Iya, cuman roh orang yang sudah mati terus berada di genggaman tangan Allah sampai hari kiamat. Adapun roh orang yang sedang tidur akan dilepas kalau dia bangun. Para sahabat dengar sabda Nabi seperti itu, udah diimani apa adanya. Nggak kayak kita, ya. Kita kaum muslimin hari ini cenderung liar pikirannya. Malah ada yang malah ada kalimat yang tidak baik, gitu ya. Berarti kalau ada yang tidur, jangan dibangunin. Ntar ngelepasin roh di tangan Allah, kan nggak baik itu. Biar Allah yang lepas sendiri. Mosok kita tarik-tarik, gitu kan? Nah ini kalimat-kalimat seperti itu. Nggak ada para sahabat seperti itu. Para sahabat ketika anaknya, istrinya, suaminya belum tidur, belum sholat, padahal sudah azan, ya dibangunkan. Sudah dekat subuh, waktunya sahur, belum bangun, ya dibangunkan, nggak masalah. Nggak ada hubungannya dengan genggaman tangan Allah. Itu sekedar dimengerti, diimani bahwa roh-roh orang yang sedang tidur berada di genggaman tangan Allah. Paham, Bu, ya? Ya, habis ini kita bersoal jawab. Nanti boleh ditulis, boleh langsung. Ada kisah pertama kali terjadi di dalam Islam. Sebelumnya tidak ada. Apa? Bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di arsy. Ya.
Para sahabat satupun tidak ada yang bertanya seperti ini kepada Nabi. Para tabi'in satupun tidak ada yang bertanya tentang ini kepada para sahabat. Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Zubair, kepada Tolha, nggak ada. Nah, pertanyaan pertama kali tentang bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy itu di zaman Imam Malik bin Anas, guru dari Imam Malik. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i ketika mau berguru dengan Imam Malik itu sulit karena masih kecil. Sementara yang menjadi murid-murid Imam Malik ya sudah dewasa. Ya, ini masih kecil, nggak diterima. Maka minta tolong kepada ibunya. Kebetulan ibunya ada kerabat dengan gubernur Madinah. Lewat gubernur Madinah itu, gubernur memohon kepada Imam Malik untuk menerima Imam Syafi'i sebagai murid. Begitu ya. Jadi zaman dulu itu untuk dekat dengan ulama, cari ilmu, cari akhirat, minta tolong sama gubernur. Sekarang kebalik. Pengen ketemu gubernur, pengen ketemu menteri, minta tolong sama ustadz, sama ulama. Kebetulan ulamanya deket sama gubernur. Yang diincar gubernurnya, bukan ulamanya. Minta tolong sama ulama. Yang dicari dunia, proyek. Nah, Imam Syafi'i kebalik. Ingin diterima sebagai murid oleh Imam Malik, minta tolong sama gubernur. Gubernurnya yang memohon-mohon kepada Imam Malik. Kalau sekarang ulamanya, kiainya yang mohon-mohon sama gubernur, menteri, gitu ya. Betapa kebaliknya ya zaman kejayaan Islam dengan zaman hari ini. Hari itu luar biasa, Islam maju jaya, ditakuti, bersatu. Karena rata-rata kaum muslimin nyari akhirat. Yang dicari oleh kaum muslimin hari itu akhirat. Beda dengan hari ini. Yang dicari mati-matian oleh kaum muslimin hari ini adalah dunia. Bahkan tidak jarang itu di pengajian, ya kan? Dia peringatan Islam itu kan cuman karena bid'ah seperti itu yang cari dunia. Nah, di zaman Imam Malik baru pertama kali ada orang bertanya, "Ya Syekh, ya Imam, kaifal istiwa?" Wahai Imam Malik, seperti apa cara Allah bersemayam di atas arsy? Kaget bukan main. Imam Malik kaget. Kok ada pertanyaan seperti ini? Karena kemarin-kemarin dari zaman Nabi nggak ada. Tangan Allah seperti apa? Allah turun ke langit dunia itu caranya seperti apa? Cara Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya gimana caranya? Nggak ada. Seluruh sifat Allah tidak boleh ditanya. Sebab kalau perlu diketahui akan dikasih tahu oleh Allah. Nggak perlu nanya. Kan Allah tahu mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Allah Maha tahu. Maka ketika Nabi tidak menjelaskan, maka tidak perlu ditanya. Karena itu tentang sifat Allah. Itu gaib. Ya. Maka Imam Malik merasa bingung. Karena imam seperti itu. Para imam, para ulama tidak berani ngarang. Kalau kita kan hobi ngarang tuh, orang-orang sekarang tuh. Udahlah istihad aja lah. Nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, udah istihad aja. Apalagi kalau ibu pernah lihat pendeta, pastor ceramah, ada yang nanya, kelihatan benar itu, jawabannya ngarang. Ya, nggak ada patokannya di kitab mereka, spontan aja, luar biasa. Nah, Imam Malik seorang imam nggak berani ngarang,
Tentu menjawab itu ada dasarnya. Ada gurunya yang pernah menjawab seperti itu, atau ada para sahabat, syukur dari Nabi, atau ada di ayat. Gak ada. Gak ada, maka beliau diam bingung. Bahkan diriwayatkan beliau menunduk lama. Nunduk lama, karena tidak sembarangan ulama itu menjawab pertanyaan. Bahkan diriwayatkan sampai berkeringat beliau. Nah, takut salah. Nah, setelah diam cukup lama, menunduk cukup lama, akhirnya beliau menjawab. Beliau mengatakan dengan kalimat yang hak, dan kalimat ini sudah ditulis oleh para ulama dari zaman beliau sampai hari ini. Entah berapa ribu ulama yang menulis jawaban beliau. Luar biasa jawabannya. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, apa istiwa? Allah bersemayam di atas arsy, itu maklum. Maklum tahu kan? Maklum bahasa Indonesia kan? Udah maklum. Artinya udah pada tahu, udah diketahui. Ya bayangkan 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, maklum, semua orang tahu. Bahkan hari ini sebagian saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang menolak kalau Allah bersemayam di atas arsy, dia tahu ayat itu. Dia tahu 7 ayat itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, mereka tahu. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun, Allah bersemayam di atas arsy maklum, semua orang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajibun, dan beriman meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy adalah wajib. Harus diimani, harus percaya bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, adapun cara Allah bersemayam seperti apa itu majhul. Majhul apa? Majhul lawan kata maklum. Kalau maklum semua orang tahu, kalau majhul nggak ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi aja nggak tahu. Kalau Nabi tahu tentu sudah disampaikan. Kan nggak boleh Nabi tahu kemudian tidak disampaikan. Tidak amanah tentu beliau, ya kan? Seluruh yang beliau tahu sudah disampaikan kepada para sahabat. Ya, nggak ada yang tahu. Wassu'alu anha bid'ah, dan bertanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy adalah pertanyaan bid'ah. Rupanya pertanyaan ada yang bid'ah. Ini pertanyaan bid'ah. Berarti termasuk pertanyaan bid'ah ketika ada yang bertanya, apakah ketika Allah turun ke langit dunia berarti detik itu arsy Allah kosong? Ini pertanyaan bid'ah. Gitu. Apakah Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat berarti Allah menghadap ke timur? Karena kita semua sholat menghadap ke barat. Ini pertanyaan bid'ah. Gitu ya. Bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati manusia, padahal hati manusia ada 1 miliar lebih. Ya, gimana caranya? Ini pertanyaan bid'ah. Seluruh sifat Allah tidak boleh ditanya. Betul-betul kita harus sami'na wa ta'ana. Lalu terakhir, Imam Malik ngapain orang ini? Orang ini diapain oleh Imam Malik yang bertanya ini? Nah, dengar? Orang ini yang berani bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy, orang ini diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Ya. Akhrij hadzal mubtadi, keluarkan ahli bid'ah ini dari majelisku. Ya, dengan dikeluarkan maka ini menjadi pelajaran bagi yang lain untuk diam.
Jangan pernah bertanya tentang sifat Allah. Gitu. Dan hati-hati, yang melakukan ini adalah Imam Malik, bukan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tentu ini menjadi sunnah. Ya. Adapun yang dilakukan oleh Imam Malik ini kita jangan gegabah. Ya. Jadi Ustaz, nanti kalau ada yang nanya tentang sifat Allah, usir Ustaz ya. Kayak Imam Malik, ini gegabah ya. Gegabah. Betul, usir betul. Kalau si Ustaz itu sekali berimam Malik, kan nggak mungkin. Yang kedua, kalau masyarakat yang ada di situ persis seperti masyarakat di zaman Imam Malik, bolehlah. Sekarang kan jauh sekali. Hari ini kalau ada orang bertanya tentang sifat Allah di satu majelis, taruhlah di sini, saya usir, ya saya yang habis, ya kan? Ustaz apaan? Orang ngaji diusir, ya saya yang habis. Ya. Karena ini zaman fitnah sekarang ini. Gitu. Maka hati-hati tentang hal ini, ya kan? Apa yang sesuai di zaman seorang imam belum tentu sesuai sekarang. Gitu ya. Kecuali sunnah Nabi. Sunnah Nabi sampai kapanpun, sampai hari kiamat, ya sesuai. Bahkan di antara sunnah Nabi ada beberapa hal, ya Nabi sendiri kan menahan diri. Barangkali ibu pernah dengar Nabi menahan diri, padahal itu baik, padahal itu sunnah, tapi ditahan oleh Nabi, tidak dilakukan. Apa coba? Dan Aisyah yang menjadi saksi. Itu baik, itu benar, itu hak, tapi Nabi tahan demi menjaga fitnah. Apa? Merombak Ka'bah. Di zaman Nabi tahu Ka'bah sekarang ini bangunannya tidak sama dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tidak sama persis ya. Bukan kemudian beda semuanya, enggak. Tidak sama persis. Di antaranya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Hijr Ismail itu yang apa? Yang setengah lingkaran itu. Itu bagian dari Ka'bah. Kenapa cuman segitu? Diataskan gitu. Karena sama-sama Ka'bah. Ini sampai atas, ini kok sampai situ. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya Ka'bah itu bukan kotak. Ya kan? Bisa disimpulkan bahwa Ka'bah itu bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, kan gitu. Itu Ka'bah semua. Artinya kalau kita tawaf, dua-duanya harus kita kelilingi. Tidak boleh meloncat, ya. Mentang-mentang ada tembok segitu, kita loncat situ, ya nggak sah. Gitu. Kemudian pintu masuk dengan pintu keluar beda, kemudian ini sebelah sini, ini sebelah sini. Nabi bersabda seperti itu, didengar oleh Aisyah, dan oleh Aisyah disampaikan kepada Abdullah bin Zubair dan seterusnya, tapi ditahan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena fitnah, dan itu tidak wajib, bukan pokok-pokok agama seperti sholat, puasa, zakat, haji, tauhid. Kalau tentang tauhid ya nggak peduli. Mau Abu Jahal, mau Abu Lahab marah, bahkan sampai perang, dia nggak peduli. Memang tauhid seperti ini, akidah seperti ini, gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya dulu? Satu lagi tentang pertanyaan Aina Allah? Di mana Allah berada? Ini sebuah pertanyaan yang hampir-hampir tidak pernah ditanyakan oleh guru-guru kita, terutama waktu kita dulu masih TK, SD, ya kan? Mungkin ibu nggak ingat atau mungkin belum pernah ya, termasuk saya sendiri ditanya oleh guru saya, di mana Allah berada? Ya, padahal pertanyaan itu
ditanyakan oleh siapa? Ngetes siapa? Ngetes budak perempuan. Budak perempuan. Budak itu lebih rendah dari pembantu loh. Artinya secara status sosial, pendidikan, ini rendah sekali, ini budak perempuan. Nah, dites oleh Nabi, ini budak ini beriman apa tidak, tauhidnya bagus apa tidak. Ditanya apa? Aina Allah, di mana Allah berada? Dan dijawab oleh si budak ini, di mana? Fis sama. Allah itu berada di atas langit sana. Betul apa salah jawaban ini? Betul. Dengan menjawab itu, Nabi mengatakan, budak ini beriman. Budak ini beriman. Karena meyakini bahwa Allah betul-betul bersama yang di atas arsy. Arsy Allah di atas kursi. Kursi Allah di atas langit ketujuh. Di bawah langit ketujuh, tentu langit keenam. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1, bumi. Betapa rendahnya kita. Betapa tingginya arsy Allah, betapa maha tingginya Allah. Begitu. Nah, alhamdulillah di sekolah-sekolah salaf, TK, SD salaf sudah mulai guru-guru mengajarkan ini. Aina Allah, di mana Allah berada? Karena ini pertanyaan hak. Karena sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasulullah.